ikhwan dan akhwat, para peserta program Tafaqquh Fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita kembali bisa berjumpa di malam hari ini. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, terkhusus dengan adik-adik yang ada di depan. Dan ada satu hal yang unik di Masjid Al-Karim ini Pak, saya perhatikan. Kalau hujan itu biasa jamaah pengajiannya tambah ramai Pak. Betul Pak, saya perhatikan dari berbagai masjid. Aneh sendiri ini. Kalau di masjid lain biasanya kalau hujan sudah mendung saja biasanya, tidak sampai hujan itu sudah sepi biasanya, berkurang jumlahnya. Kalau di sini Masya Allah, saya tidak tahu kenapa. Mungkin biar tidak pulang sekalian ya begitu Pak ya. Sekalian di masjid sampai Isya. Ya Masya Allah. Semoga Allah senantiasa menambahkan semangat kepada Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Karim. Baik, kita akan lanjutkan pada malam hari ini. Kita belum sampai kepada iman kepada takdir. Akan kita bahas ini di pertemuan berikutnya insyaallah. Yang diumumkan tadi pembahasan kita iman kepada takdir, kita belum sampai. Kita akan selesaikan terlebih dahulu iman kepada hari akhir, karena ini di antara pembahasan yang paling panjang. Di antara semua rukun iman, yang paling panjang adalah iman kepada takdir, karena memang prosesnya yang sangat panjang. Dimulai dari proses kematian, alam kubur, proses kebangkitan, ditegakkannya hari kiamat, atau bahkan sebelum kiamat kita sudah bahas tanda-tanda kiamat, 10 tanda kiamat yang besar. Terakhir kita sampai pada 7 kejadian besar pada hari kiamat, hari kebangkitan sudah, padang mahsyar sudah, telaga Nabi sudah. Sekarang kita akan berpindah ke mizan. Yaumul Mizan, itulah dia hari penimbangan amal. Maka yang akan dilalui oleh umat manusia pada hari kiamat nanti adalah akan adanya proses penimbangan amal. Kita baca terlebih dahulu poin yang keempat, karena ini berhubungan. Adzabitur rabi', poin yang keempat, allazi yuzanu yaumal qiyamah salasatun. Yang ditimbang pada hari kiamat itu ada 3. Yang pertama adalah amal, yang kedua buku catatan amal, yang ketiga adalah jasad tubuhnya. Kalau kita kumpulkan berbagai ayat dan berbagai hadis, kita akan bisa melihat 3 ini. Di sebagian ayat, sebagian hadis disebutkan amal itu ditimbang. Contohnya amal ditimbang apa Pak? Contoh amal ditimbang apa? Kalimatani khafifatani ala lisani saqilatani ala mizani. Ada 2 kalimat kata Nabi kita Muhammad SAW yang sangat ringan diucapkan oleh lisan, namun berat di timbangan. Apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Mudah kita mengucapkannya di lisan, tapi di hari kiamat di timbangan ini sangat berat. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Jadi Bapak Ibu kalau ingin memperberat timbangan kebaikan pada hari kiamat, perbanyak zikir ini. Ini termasuk zikir yang ringan, zikirnya bebas lagi. Mau kapan pun dibaca bebas. Beda kalau baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ini terikat waktunya Pak. Cuma bisa kita lakukan setelah sholat atau sebelum tidur. Waktu lain tidak boleh. Bapak Ibu misalnya naik kendaraan, zikirnya tidak bisa. Subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, alhamdulillah 33 kali, tidak bisa. Adapun subhanallah bihamdih ini bebas. Kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun diperbolehkan. Nah, namun yang menjadi pelajaran kita berdasarkan hadis tersebut, kita tahu yang ditimbang itu berarti apa Pak? Yang ditimbang amal. Kata Nabi 2 kalimat ini berat di timbangan. Maka berdasarkan hadis tersebut yang ditimbang adalah amal. Kalau kita lihat hadis yang lainnya, bagaimana dulu Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, pernah memanjat sebuah pohon, ya, pohon arak, pohon siwak. Lalu terlihat ininya, betisnya
tersingkap betis Abdullah bin Mas'ud. Ternyata dilihat oleh sebagian sahabat ketika itu daqiqa as-saqai. Kedua betisnya itu kecil. Kedua betisnya sangat kecil, maka kemudian sebagian orang ketika itu tertawa. Kata Nabi kita SAW, "Mimma tadhakun?" Apa yang membuat kalian tertawa? Kata sebagian orang, kami tertawa karena melihat kecilnya kaki Abdullah bin Mas'ud. Dia sedang manjat, terlihat kedua telapak kakinya, kedua betisnya. Maka kemudian Nabi kita mengatakan, "Wallazi nafsi biyadihi lahuma asqalu fil mizan min Uhud." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, pada hari kiamat nanti kedua betis Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat daripada gunung Uhud. Ya, yang menjadi pelajaran apa? Yang ditimbang di sini adalah tubuh. Kedua telapak kaki itu lebih berat, kata Nabi. Kedua betis Abdullah bin Mas'ud lebih berat daripada gunung Uhud. Atau yang ketiga, dalam sebagian riwayat disebutkan yang ditimbang itu adalah buku catatan amal. Buku catatan amal dibagikan pada hari kiamat nanti, ditimbang. Nah, maka bagaimana memahami tiga variasi ini? Jadi yang sebenarnya ditimbang itu amal, tubuh, atau buku catatan. Maka terkait hal ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tiga-tiganya ditimbang. Ya, sebagian mengatakan ketiga-tiganya ditimbang. Namun pendapat yang lebih kuat dalam hal ini kasuistik. Masing-masing orang berbeda apa yang ditimbang. Saya bacakan pendapat Syekh Utsaimin. Ya. Yang ditimbang adalah amal perbuatan. Pada asalnya seluruh manusia yang ditimbang adalah amal perbuatannya. Namun untuk kasus-kasus orang tertentu, tubuh mereka juga bisa ditimbang. Kemudian catatan amalnya juga bisa ditimbang. Sehingga pada asalnya yang ditimbang adalah amal seseorang. Diletakkan amal tersebut di timbangan pada hari kiamat nanti. Nah, maka terkait timbangan tersebut, wajib kita mengimani bahwasanya timbangan tersebut dia memiliki dua daun timbangan. Ada timbangan betul-betul fisik, Pak. Pada hari kiamat nanti ada daun timbangannya. Ada fisiknya, ada dua daun timbangannya. Yang satu menimbang amal kebaikan, yang satu menimbang amal keburukan. Kemudian yang wajib kita imani juga adalah bahwasanya timbangan tersebut dia memiliki lisan, dia bisa berbicara. Berdasarkan penjelasan hadis Abdullah bin Abbas, kata Abdullah bin Abbas, al-mizan lahu lisan. Timbangan pada hari kiamat nanti dia punya lisan, bisa berbicara. Wa kifatani yuzanu fihi al-hasanat, dan dia memiliki dua daun timbangan yang menimbang amal kebaikan, wasayyi'at, dan menimbang amal kejelekan. Fayu'ta bil hasanati fi ahsani suratin, maka akan didatangkan amal-amal kebaikan dalam sebaik-baik bentuk. Fatuda'u fi kiffatil mizan fatasqulu ala sayyi'at, diletakkan di daun timbangan kebaikan, maka dia bisa mengalahkan timbangan kejelekan. Maka ada dua daun timbangannya. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan ada tiga peluang, Pak. Peluang yang pertama, seorang muslim yang dia daun timbangannya lebih berat timbangan kebaikan. Dia punya kejelekan, punya dosa, tapi ternyata kebaikannya lebih berat. Nanti hasilnya seperti apa, Pak? Kalau daun timbangan kebaikannya lebih berat, ternyata nanti hasilnya seperti apa? Masuk surga atau masuk neraka? Jelas masuk surga. Yang timbangan kebaikannya lebih berat akan masuk surga. Bagaimana dengan orang-orang yang daun timbangannya lebih berat daun timbangan kejelekan? Dia punya kebaikan, namun kejelekannya lebih banyak. Ini bagaimana, Pak?
Pada asalnya masuk neraka. Pada asalnya masuk neraka. Kecuali kemudian dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa dia langsung masuk ke dalam surga. Namun pada asalnya orang yang daun timbangan kejelekannya lebih berat, dia masuk neraka. Dan kalau dia orang yang beriman, jelas ini orang beriman karena dia punya kebaikan. Orang beriman pada akhirnya tetap akan masuk surga. Dia akan masuk neraka terlebih dahulu, dibersihkan dari dosa-dosanya, dihukum di neraka, baru kemudian dia akan dimasukkan ke dalam surga. Lalu peluang yang ketiga, orang yang timbangan kebaikan dan kejelekannya sama-sama berat. Mungkin tidak seperti ini, Pak. Mungkin terjadi pada hari kiamat nanti sebagian orang 50-50, sama berat kebaikan dan kejelekannya. Nah, ini nanti seperti apa? Masuk surga atau masuk neraka? Hah? Apa yang akan terjadi? Tidak masuk surga, tidak masuk neraka? Lalu seperti apa, Pak? Hah? Hah? Menunggu kasih sayang Allah. Baik. Surat nomor 7 dalam Al-Quran, apa nama suratnya, Pak? Surat apa nomor 7? Al-A'raf. Apa itu Al-A'raf? Secara bahasa mana Al-A'raf apa? Tempat yang tinggi. Nah, apa yang dibicarakan dalam surah Al-A'raf? Kenapa namanya surah Al-A'raf ini? Itulah dia tempat orang-orang yang timbangan sama. Timbangannya 50-50 tadi, seimbang kebaikan dan kejelekan. Allah tahan mereka di sebuah tempat yang tinggi yang bernama Al-A'raf itu. Allah akhirkan mereka, urusan mereka nanti. Selesaikan manusia-manusia yang lain terlebih dahulu, baru kemudian pada akhirnya Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Kasih sayang Allah di dunia ini, Pak, baru satu, Pak. Ya, kasih sayang Allah di dunia ini baru satu. 99 kasih sayang Allah itu akan Allah berikan pada hari kiamat nanti. Sehingga betul-betul ampunan itu akan Allah berikan pada hari kiamat nanti. Di antaranya contohnya ini, ketika orang seimbang Allah ampuni, meskipun Allah akhirkan nanti masuknya mereka ke dalam surga. Maka ini 3 peluang. Nah, pertanyaan saya, tadi kita berbicara tentang orang beriman. Bagaimana dengan orang kafir? Orang kafir ditimbang atau tidak? Orang kafir ditimbang atau tidak? Pendapat yang lebih kuat, orang kafir ditimbang. Meskipun jelas orang kafir itu tidak punya kebaikan sama sekali. Ya, Bapak Ibu, ini yang harus kita ingat, Pak. Jangan kita tertipu, Pak, ya. Zaman sekarang banyak orang kafir berbuat baik, amal sosialnya luar biasa. Namun kita wajib beriman, di hari kiamat nanti mereka tidak akan mendapatkan kebaikan apapun. Karena sudah kita singgung, syarat amal itu diterima oleh Allah adalah iman. Ya, syarat orang itu beriman, diterima amalnya adalah dia harus beriman. Sehingga orang kafir, meskipun banyak dia melakukan amal kebaikan, amal sosial, tidak bermanfaat bagi dirinya, sehingga pada hari kiamat nanti memang dia tetap akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak akan ada amal kebaikannya. Kenapa dia ditimbang? Hanya untuk menghinakan orang kafir tersebut, membuat penyesalannya bertambah besar. Kenapa kok dulu saya tidak beriman? Sehingga mereka tetap ditimbang. Tetap ada proses mizan untuk orang-orang kafir. Maka kita harus berupaya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, berpikir bagaimana caranya timbangan amal kebaikan itu terus bertambah. Kalau Bapak Ibu ragu mau mengerjakan ini atau tidak, beli ini atau tidak, order ini atau tidak untuk anak-anak muda mau belanja online, di antara pertimbangan utama kita, pikirkan, ini kira-kira kalau saya beli ini, kalau saya berbuat ini, kalau saya order ini, kira-kira menambah timbangan kebaikan saya atau tidak. Ini yang kita pikirkan, Pak. Ya, ini menjadi pakem bagi kita dalam kita bertindak. Ini akan menambah timbangan kebaikan saya atau tidak, atau malah sebaliknya akan menambah timbangan kejelekan. Karena kita beriman adanya hari penimbangan, yaumul mizan,
Dan sebagai penutup untuk pembahasan ini, kata Nabi kita Muhammad SAW, ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi seseorang pada timbangannya di hari kiamat nanti melebihi akhlak yang baik. Tidak ada yang lebih berat bagi seseorang di timbangannya pada hari kiamat nanti melebihi akhlak yang baik. Maka akhlak yang mulia, akhlakul karimah, ini merupakan sesuatu yang sangat berat nilainya ketika ditimbang pada hari penimbangan di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita semua akhlak yang baik. Baik, kita lanjutkan sekarang. Atau ada yang ditanyakan terlebih dahulu mengenai mizan, penimbangan amal? Orang gila. Wallahu a'lam, Pak, saya tidak tahu, Pak. Ya, saya tidak tahu. Apakah orang gila maksudnya ditimbang atau tidak, kan? Saya tidak tahu. Baik. Kita lanjutkan sekarang. Di antara kejadian pada hari kiamat nanti adalah adanya syafaat. Ya, adanya proses pemberian syafaat. Maka berkaitan dengan syafaat, syafaat itu ada banyak jenisnya. Yang pertama adalah syafaat umum. Orang-orang beriman mereka akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada para calon penghuni neraka. Ya, akan ada sebagian orang beriman dia diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Ada orang yang awalnya dia mau masuk neraka, tapi dengan syafaat orang-orang beriman tidak jadi sebagian orang ini masuk neraka. Ada lagi sebagian orang beriman yang dia memberikan syafaat agar teman-temannya dikeluarkan dari neraka. Ada, Pak. Ya, jadi inilah yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri, istaksiru min asdiqail mu'minin fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Kata Al-Hasan Al-Basri, perbanyaklah memiliki teman orang-orang beriman, karena orang-orang beriman itu akan mampu memberikan syafaat pada hari kiamat. Jadi ceritanya, sebagian orang pada hari kiamat nanti ketika sudah masuk surga, dia akan mencari teman-temannya. Ketika dia mendapati teman-temannya yang pernah beramal soleh bersama mereka tidak mereka dapati di dalam surga, mereka tanya kepada Allah, kenapa kok teman-temannya dimasukkan ke dalam neraka? Maka Allah izinkan mereka untuk menarik teman-teman tersebut dari dalam neraka. Maka begitu banyaknya orang yang akan dikeluarkan dari neraka disebabkan oleh syafaat ini. Maka ini diantara contoh syafaat yang sifatnya umum. Ada lagi syafaat yang sifatnya khusus. Apa itu syafaat yang sifatnya khusus? Inilah dia syafaat yang hanya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ada 3 syafaat khusus yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama syafaat apa? Awak. Ya, kita sering ini MC Mas Bagas, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang kita tunggu-tunggukan syafaatnya untuk meringankan siksa Abu Talib, sehingga dengan syafaat Nabi manusia yang paling ringan siksanya di neraka adalah Abu Talib. Ya, yang paling ringan siksanya di neraka adalah Abu Talib disebabkan oleh syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Ini syafaat Nabi yang khusus yang pertama. Syafaat khusus yang kedua yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah beliaulah yang akan memberikan syafaat supaya pintu surga itu terbuka. Jadi nanti kita bahas, terakhir kan kita bahas hari kebangkitan, berkumpul di padang mahsyar, ada telaga, ada penimbangan amal. Ada penimbangan amal, baru nanti di ujung padang mahsyar manusia itu akan berjalan, Bapak Ibu sekalian. Manusia akan berjalan menuju ujung padang mahsyar. Di ujung padang mahsyar ada sebuah jembatan. Ya, nanti akan kita bahas mengenai sirat. Di bawahnya jahannam.
Kemudian manusia akan melewati jembatan tersebut. Barang siapa dia berhasil melewati jembatan ini, maka dia akan masuk surga. Nah, namun surga itu ada gerbangnya. Orang berhasil lewat jembatan itu tidak otomatis dia masuk surga. Dia tertahan di sebuah tempat terlebih dahulu. Dalam sebagian riwayat disebutkan tempat ini banyak pohon-pohonnya. Ya, terdapat beberapa pohon di situ. Yang ini belum bagian dari dalam surga. Belum sampai kepada pintu surga. Maka kemudian orang-orang calon penghuni surga sudah berkumpul di tempat tersebut, sudah berhasil lewat jembatan, belum bisa masuk surga. Barulah pintu surga itu akan dibukakan untuk Nabi kita Muhammad SAW pertama kalinya. Nabi akan datang memberikan syafaat, barulah kemudian penduduk surga akan masuk ke dalam surga. Dan yang pertama kali akan masuk ke surga adalah umat Muhammad SAW, yaitu kita semua. Ya. Makanya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, Nahnul akhirun wal awwalun. Kita ini adalah umat yang paling akhir di dunia, namun di akhirat nanti yang paling awal masuk ke dalam surga. Umat-umat yang lain belakangan masuk surganya. Maka dibukakanlah pintu surga yang jumlahnya berapa? Berapa? Jumlah pintu surga berapa? Yakin 7? Hah? Pintu neraka berapa? Pintu neraka 7. Pintu surga 8. Ya, pintu surga 8. Maka atas syafaat Nabi, pintu surga yang 8 ini akan dibukakan oleh para malaikat atas izin Allah. Kemudian barulah umat manusia akan masuk ke dalam surga. Ini syafaat yang khusus yang kedua bagi Nabi kita Muhammad SAW. Baru syafaat khusus yang ketiga adalah yang terkenal, yaitu syafaatul uzma. Syafaat yang paling besar. Kenapa disebut syafaat yang paling besar? Karena besarnya orang yang merasakan syafaat tersebut. Siapa yang merasakan syafaatul uzma? Seluruh umat manusia dari awal sampai akhir, termasuk Ibrahim, termasuk Adam, termasuk Musa, semua manusia, kafirnya, berimannya, laki-lakinya, perempuannya, semuanya akan mendapatkan manfaat dari syafaatul uzma yang ini diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana manfaatnya? Kita kembali lagi, ketika dibangkitkan, kita semua akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, matahari didekatkan. Orang-orang bermandi keringat, bahkan berenang di keringat mereka sendiri. Berdiri, Bapak Ibu sekalian, sudah saya sampaikan berapa lama manusia berdiri di padang mahsyar. Ada yang mengatakan 300 tahun, ada yang mengatakan 700 tahun, ada yang mengatakan 1000 tahun. Yang paling lama mengatakan 50.000 tahun. Berdiri di padang mahsyar. Maka saking lamanya manusia sudah berputus asa. Ini kita mau diapakan di padang mahsyar, kok lama sekali menunggu, tidak ada kejelasan seperti itu. Maka itulah dia kemudian di mana Nabi kita Muhammad SAW memberikan syafaat. Kita baca saja hadisnya secara ringkas, saya bacakan terjemahnya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, jika hari kiamat tiba, maka manusia satu sama lain akan saling bertumpukan. Mereka kemudian mendatangi Adam dan berkata, tolonglah kami agar mendapatkan syafaat Tuhanmu. Adam kemudian menjawab, aku tidak berhak untuk tersebut. Datangilah Ibrahim, dia adalah kekasih Allah. Maka seluruh umat manusia bergerak dari Adam mencari Ibrahim, datang ke Ibrahim. Ini kejadiannya di padang mahsyar, Pak. Kejadian di padang mahsyar. Umat manusia mendatangi Ibrahim berbondong-bondong. Lalu mereka mengatakan kepada Ibrahim, meminta hal yang sama, yaitu agar Ibrahim berkenan memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibrahim? Aku tidak berhak untuk hal tersebut. Coba datang kepada Musa, karena Musa adalah kalimullah, orang yang diajak berbicara oleh Allah. Datang umat manusia kepada Musa, sama perkaranya. Minta tolong kepada Musa agar memintakan syafaat kepada Allah. Musa mengatakan, datanglah kepada Isa. Aku tidak berhak untuk hal tersebut, datang kepada Isa,
karena Isa adalah ruhullah dan kalimatullah. Allah yang meniupkan ke dalam rahimnya Maryam Isa ini tanpa lahir, tanpa adanya bapa. Maka Isa juga mengatakan, aku tidak berhak untuk melakukan hal tersebut. Datanglah kalian kepada Muhammad. Maka datanglah umat manusia kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa jawab Nabi kita Muhammad SAW? Ana laha, ana laha. Itu memang tugasku, itu memang tugasku. Maka kemudian Nabi SAW meminta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pun mengajarkan kepada Nabi Muhammad untuk memuji Allah dengan puji-pujian yang baru diajarkan ketika itu, dengan menyebut nama-nama Allah yang baru diajarkan ketika itu. Lalu Nabi Muhammad pun bersujud kepada Allah. Lantas Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wahai Muhammad, irfa ra'sak, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Katakanlah engkau akan didengar, mintalah engkau akan diberi, dan mintalah keringanan, maka engkau akan diberikan keringanan. Maka kemudian inilah dia syafaatul uzma, Pak. Apa tujuan syafaatul uzma? Adalah meminta agar Allah Subhanahu Wa Taala segera memberikan keputusan kepada umat manusia yang sudah terlalu lama berdiri di padang mahsyar. Berdiri di padang mahsyar sampai 50.000 tahun tadi. Maka kemudian Nabi Muhammad yang meminta kepada Allah agar Allah berkenan segera datang, agar Allah memberikan keputusan. Maka akhirnya Allah datang bersama para malaikat. Itulah yang kita baca dalam surat Al-Fajr, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah datang bersama para malaikat dalam kondisi para malaikat itu bersaf-saf, mereka berbaris-baris. Ini kejadiannya setelah Nabi Muhammad SAW memberikan syafaatul uzma, syafaat terbesar. Allah pun kemudian datang memberikan keputusan. Keputusan di situ adalah dihisab, ditimbang, baru kemudian lanjut ke proses yang berikutnya. Kalau tidak, mereka terus tertahan di padang mahsyar. Maka inilah dia pembahasan mengenai syafaat. Baru poin yang ke-6 kata penulis, kita kembali lagi ke buku. Di antara kejadian pada hari kiamat nanti adalah adanya sirat, jembatan. Jembatan ini namanya apa, Pak? Siratal mustaqim. Ya, ini yang terkenal di tempat kita namanya kok siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu jalan yang lurus namanya. Ya, yang ada dalam hadis itu disebut bahkan namanya itu jembatan jahanam, Pak. Namanya adalah jembatan jahanam. Ya, tidak ada dalil yang menyebutkan namanya adalah ini Nabi sebutkan, wa yudrabu jisrul jahannam. Maka dibentangkanlah jembatan jahanam. Jadi namanya jembatan jahanam. Maka kejadiannya seperti ini. Setelah manusia ditimbang, kemudian mereka akan berjalan. Ya, mereka akan berjalan menuju ujung padang mahsyar tadi. Orang-orang kafir tidak akan melewati sirat. Orang kafir tidak akan melewati sirat, tapi orang kafir akan langsung nyemplung ke jurang. Jadi padang mahsyar itu di atas dia, ujungnya adalah jurang. Nah, jurang ini adalah jurang jahanam. Orang kafir mereka akan berjalan dengan sangat lesunya. Pandangan mereka sangat lesu. Tidak mampu mereka untuk melihat ke depan karena mereka tahu di depan itu jahanam dan mereka akan nyemplung ke sana. Maka mereka akan dicemplungkan ke sana secara otomatis orang-orang kafir. Barulah kemudian yang melewati sirat ini, melewati jembatan ini adalah dua kategori, yaitu orang-orang beriman dan orang-orang munafik. Orang munafik akan terus bersama orang-orang beriman sampai sirat. Kemudian di sirat inilah mereka akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih berhasil naik ke atas jembatan, namun akan terpeleset. Adapun orang-orang beriman tergantung daripada amalnya. Ya, karena kita akan baca, saya bacakan salah satu hadis yang berbicara tentang jisrul jahannam, jembatan jahannam.
Kata Nabi kita Muhammad SAW, fa'akunu awwala ma yujizu. Aku adalah orang yang pertama kali melewati jembatan tersebut. Wa du'a'u rusul yawma izin Allahumma sallim, Allahumma sallim. Para rasul ketika itu pada hari kiamat nanti mereka akan berdoa seluruhnya, ya Allah tolong selamatkan, ya Allah tolong selamatkan. Wa bihi kalalibu. Di atas jembatan tersebut terdapat kail-kailnya, pengait-pengaitnya. Dari besi, dia bisa mengait orang yang melewati jembatan tersebut. Kaitnya itu kata Nabi kita SAW seperti pohon sa'dan. Maka dia akan mencaplok manusia yang melewati jembatan tersebut sesuai dengan kadar amal mereka. Jadi banyak kalau kita kumpulkan hadis tentang jembatan ini. Saya sampaikan secara ringkas. Dalam sebagian hadis disebutkan karakteristik atau sifat dari jembatan ini, dia sangat licin. Orang sangat mudah untuk terpeleset di sana. Lalu yang kedua tadi, dia ada pengait-pengaitnya, ada kalalibnya yang senantiasa dia berupaya mencaplok orang-orang yang melewati jembatan tersebut. Lalu yang ketiga disebutkan dia tajam, lebih tajam dari pedang. Lalu yang keempat disebutkan dia lebih tipis dari rambut. Ya Allah alam Pak, ini perkara yang gaib ya Pak ya. Ini perkara yang gaib, bagaimana lebih tipis dari rambut, jembatan, tajamnya lebih tajam dari pedang. Ini perkara yang gaib, namun wajib bagi kita untuk mengimaninya. Sehingga ini diantara deskripsinya membuat orang itu gampang untuk terjatuh. Nah sehingga apa yang membuat orang itu berhasil atau tidak, tadi kata Nabi, bi'amalihim, tergantung daripada amalnya. Nah ini yang pernah saya singgung. Ya seandainya ada orang Indonesia, ya orang Indonesia ini kreatif ya, kalau melihat apa adanya peluang bisnis. Terakhir itu kan ada jasa di bandara itu sewa kartu e-money supaya bisa masuk bandara. Sewa Pak, Masya Allah. Ada orang yang buka lapak untuk penyewaan kartu e-tol itu. Terakhir lagi ada kebijakan isi Pertalite pakai QR. Nah, ada juga yang buka jasa itu. Jasa penerbitan QR code. Nanti dia ngambil untung. Ya, kalau orang Indonesia nyari peluang seperti itu memang kreatif. Nah, barangkali ada juga orang Indonesia nanti yang dia kreatif buka tempat latihan melewati sirat. Nah, ini kita latihan dulu di dunia. Dibikin jembatan tipis, licin untuk latihan nanti katanya. Bisa tidak Pak seperti itu? Tidak bisa. Kita sebutkan yang mempengaruhi itu bukan fisik seseorang, bukan kecakapan dia dalam memanjat atau berlari, tapi yang mempengaruhi adalah amalnya. Sehingga Bapak Ibu, kalau amal baik, tidak usah dikhawatirkan. Yang khawatir itu kalau amal tidak baik, bagaimana nanti melewati sirat tersebut. Jangan-jangan tercaplok oleh kailnya tersebut, dijatuhkan ke dalam Jahannam. Sehingga ini di antara kejadian yang akan dilewati pada hari kiamat nanti. Orang-orang yang amalnya bagus, dia akan melewatinya seperti kilat. Ya. Sebagian lagi akan melewati seperti tiupan angin. Sebagian lagi akan melewati seperti kuda yang berlari kencang. Ada lagi yang melewati jembatan tersebut sambil dia merangkak. Amalnya sedikit, maka dia harus merangkak. Sebagiannya karena dia merangkak lambat, dia berupaya dicaplok oleh besi-besi pengait tadi sampai dia terluka-luka, namun dia masih berhasil untuk sampai ke ujung sana. Sebagian lagi tidak berhasil, dia sudah berupaya merangkak berhati-hati, namun dia tercaplok oleh kaitnya, dijatuhkan ke dalam neraka Jahannam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua ketika kita melewati sirat ini. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada,
Di sini poin yang terakhir disebutkan oleh penulis adalah surga dan neraka. Setelah lewat sirat barulah nanti masuk surga, yang tidak berhasil lewat sirat akan masuk neraka. Ada satu poin penting yang terlewat di sini oleh penulis. Ada yang menyadari apa yang terlewat? Ya, kita ulangi lagi. Hari kebangkitan, mahsyar, telaga, mizan ditimbang, syafaat, sirat, surga dan neraka. Apa yang terlewat? Qantarah setelah sirat. Apa yang terlewat? Hisab. Tidak ada pembahasan hisab di sini. Wallahu alam, apa alasannya kenapa Syekh Wahid tidak masukkan pembahasan tentang hisab? Maka ini diantara kejadian yang sangat berat pada hari kiamat, Bapak Ibu sekalian, adalah proses hisab. Apa itu hisab? Proses audit. Ya, seseorang dia akan menerima buku catatan amalnya. Maka semua apa yang kita kerjakan di dunia ini sampai kita mati semuanya dicatat. Kita pernah duduk di Masjid Al-Karim pada hari ini jam sekian sampai jam sekian, dalam posisi seperti apa, itu dicatat. Dan kita akan melihat catatan tersebut pada hari kiamat. Semuanya detail, tidak akan ada yang terlewat. Maka kitab tersebut akan dibagikan pada hari kiamat, kemudian diaudit. Proses hisab itu pada hakikatnya adalah membuka buku catatan amal, lalu dikelompokkan. Ini amal baik, ini amal tidak baik. Dikelompokkan untuk persiapan menuju proses mizan. Jadi diaudit untuk nanti ini masuk timbangan kebaikan, ini masuk timbangan kejelekan. Inilah proses hisab. Karena hisab itu secara bahasa artinya adalah audit. Nah, sehingga ada proses di situ pembagian pencatatan amal. Inilah yang kemudian proses inilah sangat panjang, Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya orang-orang miskin lebih duluan masuk surga daripada orang-orang kaya. Sebabnya karena orang miskin itu proses hisabnya cepat. Harta mereka sedikit. Selesai dihisab dalam waktu cepat, bisa masuk surga duluan kalau amalnya baik. Tapi orang-orang kaya tertahan. Proses hisab ini lebih lama karena Allah sangat detail dalam menghisab. Namun memang orang miskin lebih duluan masuk surga, namun bisa jadi kemudian pada akhirnya yang lebih tinggi derajatnya adalah orang-orang kaya. Kalau mereka beramal dengan harta mereka, bisa jadi kemudian pada hari kiamat nanti di surga, orang kaya ini lebih tinggi kedudukannya di surga, bisa jadi. Ini hanya berbicara tentang siapa yang lebih duluan masuk surga. Orang miskin lebih duluan masuk surga daripada orang-orang kaya. Kenapa? Tadi karena ada proses hisab. Semua akan dihisab, amal dihisab, harta semuanya dihisab, di mana membelanjakan harta tersebut, dari mana mendapatkannya. Baik, barulah kemudian mengimani surga dan neraka. Ini pembahasan yang sangat panjang, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengumpulkan hadis-hadis yang berbicara tentang surga dan neraka, ayat-ayat tentang surga dan neraka sangat banyak sekali. Kita bacakan sebagiannya saja. Di antara sifat-sifat neraka, atau sebelumnya ya, jembatan itu ada dua, Bapak Ibu sekalian. Ada sirat, lalu yang kedua ada yang namanya qantarah, tadi disebutkan. Ada jembatan kedua yang namanya qantarah. Apa itu qantarah? Dia sebuah daerah atau sebuah tempat di surga nanti, tempat Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan kisos bagi para penduduk surga. Karena para penduduk surga, mereka masuk surga dalam kondisi tidak ada dendam lagi. Jadi ini kalau ada perkara yang belum selesai, sesama penduduk surga ini belum selesai, haknya belum tertunaikan, masih ada yang dulu zalim, belum dibalas kezalimannya, ini diselesaikan di qantarah. Dibersihkan terlebih dahulu di sebuah tempat yang namanya qantarah. Qantarah ini sebelum surga, setelah sirat, sebelum masuk surga. Sebuah tempat bernama qantarah, barulah kemudian masuk ke dalam surga. Nah, kita bahas terlebih dahulu mengenai neraka, karena tadi lebih duluan orang nyemplung ke neraka daripada masuk ke dalam surga. Neraka dijaga oleh
Berapa malaikat? Ada 19, alaiha 19. Nabi pernah ditanya oleh orang Yahudi, berapa penjaga neraka itu berapa? Malaikat penjaga neraka berapa? Dijawab, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, alaiha 19. Ada 19 malaikat penjaga neraka. Ya, hanya 19, Pak. Namun semuanya dari kalangan malaikat. Ini hanya penjaga utamanya, Pak ya. Adapun malaikat yang bertugas di dalam neraka itu jumlahnya sangat banyak. Ya. Penjaga neraka 19, adapun pemimpinnya namanya siapa? Malaikat siapa pemimpinnya? Malaikat Malik. Ya, pemimpin malaikat penjaga neraka namanya adalah malaikat Malik. Panasnya neraka itu hanya 1:70 api di dunia ini. Nabi kita mengatakan, narukum hazihi ma yuqadu banu Adam juz'un wahidun min 70 juz'an min nari jahannam. Api yang kalian nyalakan di dunia ini dinyalakan oleh Ibnu Adam itu hanya 1 bagian dari 70 bagian dari panasnya neraka Jahannam. Hanya 1:70. Namun yang perlu diketahui juga, neraka selain dia menyiksa dengan panas, juga menyiksa dengan dingin. Ya, jadi ada bagian di neraka itu yang dia disiksa atau menyiksa dengan dingin. Itulah yang disebut dengan zamharira dalam surat Al-Insan. Di dalam surga kata Allah SWT tidak ada zamharira. Apa itu zamharira? Adalah dingin yang dirasakan oleh penduduk neraka. Kemudian neraka itu dia merupakan jurang atau lembah, ya, jadi berbalik dengan surga. Surga itu dia tinggi, bertingkat-tingkat ke atas. Semakin ke atas semakin baik. Surga itu semakin nikmat, semakin indah ke atas. Adapun neraka levelnya ke bawah. Semakin atas dia semakin ringan siksanya, semakin ke bawah semakin berat. Ya, di bawah itu sempit, gelap, dan siksanya sangat berat. Apinya berwarna hitam. Itulah tempatnya orang-orang munafik. Siksaan yang paling berat di neraka pada hari kiamat adalah bagi orang-orang munafik. Dan banyak sekali, tidak bisa kita sebutkan satu persatu hadis-hadis mengenai surga dan neraka. Namun kita wajib beriman setelah melewati sirat, orang-orang beriman akan masuk ke dalam surga. Orang kafir dia di ujung padang mahsyar, mereka akan dicemplungkan ke dalam jurang Jahannam. Dan sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari api neraka, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua yang hadir di sini di dalam surganya.